Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu studi kasus uji toksisitas akut LC50 terhadap goldfish. Berikut merupakan daftar anggota kelompok 6. Yang pertama ada Fiatri Hayu Gusmaranti, yang kedua ada Yusril Habibi, yang ketiga ada Monika Siti Nurjana, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Aiko Saraswati Prabowo. Presentasi kali ini akan berisikan tentang dua konten, yaitu ada yang pertama karakteristik limbah dan yang kedua perbandingan dari jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal pertama kami memakai jurnal yang berjudul Examining the Toxicity of Cadmium Chloride in Common Carp atau Cyprinus carpio and Goldfish atau Carassius auratus. Next, di jurnal kedua kami memakai Effects of triclosan on acute toxicity, genetic toxicity, and oxidative stress in goldfish atau Carassius auratus. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya kita membahas tentang karakteristik. Yang jurnal pertama itu tentang kadmium klorida. Nah, logam berat merupakan sekumpulan logam non-esensial atau logam yang tidak penting seperti Cu, Hg, dan Cd. Logam berat dapat terakumulasi dalam jaringan organisme dan dapat menyebabkan efek toksik seperti kerusakan jaringan. Logam berat salah satunya jenis polutan yang ada pada air. Polutan selain berbahaya untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di air tersebut juga dapat memengaruhi perilaku hewan yang hidup di air tersebut. Logam berat dapat dikombinasikan dengan molekul organik dan terakumulasi dalam jaringan organisme. Proses-proses ini pada akhirnya akan menyebabkan kontaminasi makanan dan degradasi rantai makanan. Logam berat merupakan salah satu kelompok utama polutan di perairan. Masuknya logam berat ini ke perairan dikarenakan oleh aktivitas manusia. Polutan ini selain mengurangi peluang kelangsungan hidup ikan, dan bisa juga menyebabkan perubahan perilaku mereka juga, seperti pola berenangnya mereka. Salah satu hewan yang sensitif terhadap logam berat kadmium adalah ikan mas. Keracunan atau terserapnya logam kadmium pada ikan akan menyebabkan perubahan metabolisme protein dan asam amino pada insang, hati, dan ginjalnya. Selanjutnya, pada jurnal kedua ini menggunakan triclosan atau TCS sebagai agen antimikroba dan telah tersebar luas serta terdeteksi di lingkungan akuatik. TCS merupakan salah satu PPCP utama yang dikenal dan ditambahkan ke berbagai macam produk konsumen seperti pembersih gigi, sabun, deodoran, dan kosmetik. Meluasnya penggunaan senyawa ini menyebabkan pembuangan skala besar melalui saluran pembuangan hingga ditemukan di air sungai dan sedimen. Triclosan masuk ke dalam sel bakteri dan mengganggu fungsi membran sel dan sintesis RNA, asam lemak, dan protein. Triclosan memiliki aktivitas antimikroba yang luas, biasanya bersifat bakteriostatik. Triclosan merupakan bahan organik bubuk solid berwarna putih dengan bau fenolik atau senyawa aromatik. Triclosan merupakan bahan aromatik terklorinasi yang memiliki kelompok senyawa fungsional berupa eter dan fenol. Triclosan hanya sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan dietil eter. Gambar di samping merupakan struktur kimia triclosan. Ya, dan itu merupakan penjelasan dari karakteristik jurnal yang kami pilih. Selanjutnya kami akan memasuki perbandingan dari jurnal yang kami pilih. Yang pertama itu ada jurnal pertama yang menggunakan kadmium klorida. Pada jurnal ini merupakan jurnal dari penelitian yang menggunakan jenis logam berat sebagai bahan untuk uji toksisitas.
karena logam tersebut membahayakan bagi tubuh makhluk hidup yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Pada penelitian ini, targetnya adalah lingkungan akuatik dan menggunakan ikan mas sebagai objek dari penelitian dikarenakan ikan mas tersebut merupakan salah satu hewan yang peka terhadap logam berat ini. Terdapat 2 ikan mas yang digunakan pada penelitian ini, yaitu carp umum, yaitu Cyprinus carpio, dan ikan mas Carassius auratus, dengan tujuan membandingkan kepekaan mereka satu sama lain. Jumlah ikan yang digunakan pada penelitian ini adalah 200 goldfish dan 200 common carp. Setelah melalui proses aklimatasi, ikan tersebut dipilih acak sebanyak 147 dan dibagi dalam 7 konsentrasi, lalu ikan diamati dalam waktu 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Next. Ya, untuk perbandingannya pada jurnal 1 itu tes LC 50 dilakukan selama 96 jam. Ini berlaku juga pada jurnal kedua. Dan selanjutnya yaitu pada jurnal 1 dibagi menjadi 7 perlakuan, yaitu 0, 0,2, 1, 2, 6, 10, dan 15 ml per liter kadmium klorida. Sedangkan pada jurnal 2 yaitu dibagi menjadi 6 kelompok. Konsentrasi paparan triklosan yaitu 0,6.000, 0,6.900, 0,7.935, 0,9.125, 1,0494, dan 1,2068 mg per liter. Kontrol dan kontrol pelarut menggunakan DMSO juga disiapkan. Untuk jurnal 1 sendiri, berat dari ikan mas yaitu 4/5, deviasi 0,4 gram. Sedangkan pada jurnal kedua yaitu digunakan ikan mas dengan berat 10,1 sampai dengan 13,2 gram. Selanjutnya yaitu untuk suhu pada jurnal 1 yang digunakan adalah suhu air 26 deviasi 3 derajat Celcius, 7 sampai 9 ml dissolved oksigen atau oksigen terlarut, dengan pH 7,6 sampai 8, dan amonia 0/05 deviasi 0/01 ml per liter. Sedangkan pada jurnal 2 yang ada informasinya itu hanyalah suhu air saja, yaitu dengan suhu air 21 dengan deviasi 1 derajat Celcius. Selanjutnya, selama transisi pada jurnal 1, ikan-ikan disimpan untuk beradaptasi di akuarium selama 2 minggu di dalam tangki 250 liter dengan volume pengisian 230 liter. Sedangkan pada jurnal 2, ikan diaklimatasi di akuarium dengan cahaya selama 10 hingga 12 jam setiap harinya selama 10 hari. Dan pada jurnal 1, ikan-ikan ini diberi makan 3 kali sehari, setara dengan 3% dari berat ikan. Makanan untuk ikan-ikan ini adalah biomar. Sedangkan pada jurnal 2, ikan-ikan ini diberi makan setiap harinya, namun tidak ada informasi berapa banyak mereka dikasih makan sehari dengan udang air garam yang baru menetas. Selanjutnya pada jurnal yang pertama, ikan tidak diberi makan 16 jam sebelum pengujian dan selama pengujian. Sedangkan pada jurnal kedua, ikan ini tidak diberi makan selama pengujian. Pada jurnal pertama, dilakukan 3 kali pengulangan, yaitu jumlah ikan dalam setiap perlakuan adalah 21, sedangkan pada jurnal kedua yaitu diuji dalam rangka 3 dan setiap kelompoknya berisikan 10 ikan. Selanjutnya yaitu pada jurnal pertama, sabar saja ternyata. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil dari jurnal 1 dan jurnal 2. Yang pertama itu ada perbandingan hasil dari jurnal 1
di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa L-96 jam untuk goldfish dan common crab adalah 9/902 dan 8/845 mg per liter. Dan diketahui juga bahwa ikan yang terkena konsentrasi yang berbeda dari kadmium klorida menunjukkan tanda-tanda klinis seperti kecemasan, warna kabur, peningkatan sekresi lendir, dan kematian dengan mulut terbuka. Analisis yang dipakai pada penelitian yang pertama ini adalah analisis probit. Nah, kemudian hasil jurnal kedua, di mana hasil penelitian menunjukkan nilai L-50 pada 96 jam TCS dihitung sebagai 1,1119 mg per liter untuk ikan mas dengan interval kepercayaan 95% dari 1,0121 menjadi 1,35 mg per liter. Dan diketahui juga bahwa ikan yang terkena konsentrasi yang berbeda dari triklosan menunjukkan tanda-tanda klinis seperti kehilangan keseimbangan dan seluruh tubuh mereka kadang-kadang bergetar. Ya, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.